Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita nih di podcast KPU Kota Depok. Kebetulan banget nih episode pertama perdana dan dihadirkan oleh orang spesial yaitu Bapak Nana Sobarna selaku Ketua KPU Kota Depok. Selamat siang Bapak Nana. Selamat siang, selamat siang. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, harus tetap semangat, harus baik. Oke, sudah makan siang nih Pak sebelumnya? Pastinya Sudah, dong. oke, semangat sekali ya Pak. Oke Ya. Pak, di sini kita mau wawancara sedikit tentang biografi Bapak, tentang hal-hal yang nantinya terkait dengan pemilu ya Pak ya. Hmm. Sebelumnya saya mau nanya nih Pak, boleh nggak Pak ceritakan sedikit aja nih Bapak mulai berkarir ya Pak, sampai bisa menjabat sebagai Ketua KPU Kota Depok nih Pak. Ya, baik. Pertama, saya itu lahir di Depok. Wih, berarti putra asli Depok nih Pak. Betul, saya ini Mantap orang Depok gitu Oke. ya. Saya lahir di Depok, kemudian saya besar dan berkiprah, beraktivitas Baik. selama ini juga di Depok. Oke, siap. Nah, kemudian saya itu pada saat aktif di kelurahan Oke. gitu ya, di lembaga-lembaga di kelurahan, di LPM, di BKM, di Karang Taruna, itu kemudian diajak lah ya, dimintakan oleh Pak Lurah Baik. untuk menjadi panitia pemungutan suara di Oh, berarti kelurahan. dari PPS ya Pak namanya, Betul, Pak? Dari saya bawah? itu dari PPS tahun 2004. Jadi rekan-rekan anak muda ya yang sekarang aktif di kelurahan, aktif di organisasi tingkat bawah, tidak perlu khawatir. Karena takdir seseorang itu tidak pernah ada yang tahu. Iya, dan banyak sekali peluang juga ya Pak. Betul, banyak sekali peluang. Yang penting selama itu bekerja benar, bekerja baik pasti akan Jujur juga pastinya ya betul, Pak. pastinya Wah, luar gitu biasa ya. sekali ya Pak. 2004 saya PPS sampai dengan 2010 kemudian di PPK Panitia Kecamatan, kemudian 2013 saya ikut seleksi. Oke. Ikut seleksi KPU Kota Depok. KPU Kota Ya, Depok. kemudian terpilih sebagai anggota KPU Kota Depok periode 2013-2018. Dan Oke. kemudian terpilih kembali Terpilih kembali. Dua periode jadi untuk Pak. periode yang kedua Mantap ya, sekali. di periode 2018 sampai dengan saat ini. Sampai 2023. 2023. Luar biasa sekali ya Pak. Prestasinya alhamdulillah berjalan dengan mulus. Betul, Karena betul. kerja dengan benar jujur ya Pak ya pastinya. Pastinya itu Alhamdulillah ya kunci ya. Oke Pak, terus jelaskan nih Pak mengenai latar belakang riwayat hidup Bapak nih Pak. Ya, selama ini. sebenarnya saya ini dilahirkan dari keluarga sederhana ya. Dari orang tua pegawai negeri, guru agama di sekolah dasar negeri gitu ya. Ibu juga biasa, ibu rumah tangga. Nah, dari situlah saya merasa bahwa saya perlu ada semacam merubah diri gitu ya. Merubah diri. Oke. Jadi saya harus bisa lebih sukses dibandingkan orang tua saya. Iya. Itu kemudian juga dimotivasi oleh orang tua saya. Pesannya kalau orang Depok kan begitu, Apa Bang tuh, Dewa Pak? ya. Apa tuh? Lu jangan kayak gua. Iya. Ya kan? Cukup sampai di sini. Nah, Iya. lu harus lebih sukses. Iya, Nah, benar. kata-kata itu kemudian terus menghantui dan Oke. menyemangati sehingga saya kemudian aktif berkiprah gitu ya dari organisasi. Organisasi dari kecil dulu ya Dari Pak ya? kecil dulu, dari tingkat RT, dari Karang remaja Taruna, masjid, ya, benar, Karang benar. Taruna. Jadi sekali lagi ya, saya ingin pesan sama teman-teman ya yang menonton podcast kita ini, Oke. nggak perlu berkecil hati. Kalau Betul. berkecimpung di organisasi kecil tuh jangan patah semangat. Ya, gitu betul, betul. Nah, kemudian saya juga beraktivitas sebenarnya sejak kuliah itu saya mengajar, Deo. Mengajar juga Saya Pak? mengajar di salah satu SD negeri di Oke. Kota Depok ini. Kemudian juga kalau malamnya saya jadi tutor PKBM, Pusat Kegiatan berarti Belajar sudah banyak Masyarakat. kegiatan juga ya Pak? Ya. Dari itu. Banyak kegiatan ya di PKBM tutor, kemudian di Karang Taruna dan organisasi di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, ya di KNPI, di Dewan Masjid. Saya juga lumayan banyak aktif lah ya. Oke. Yang penting itu tadi, selama kita diberikan kesempatan bekerja dengan baik gitu ya. Itu yang saya alami. Nah, saya karena ingin melampaui orang tua saya tadi harus lebih sukses, maka saya kemudian berkiprah di organisasi.
banyak berhubungan dengan Iya, masyarakat iya, segala macam, benar. sampai dengan mengelola KPU Wah, luar Kota biasa sekali ya, Pak, ya. Depok. Jadi buat teman-teman nih yang khususnya para penonton podcast KPU Kota Depok, jangan berkecil hati ketika kalian sedang ada maksudnya lagi berkegiatan di Karang Taruna, kan kadang banyak ya, Pak, yang Betul, meremehkan atau apa, ah Karang Taruna gini betul, doang. Contohnya betul, seperti Bapak dari Karang Taruna bisa menjadi ketua KPU Depok selama betul, 2 periode ini. Luar betul. biasa sekali ya, Pak. Terus pencapaian terbesar selama berkarya apa nih, Pak? Ya, yang jelas dalam berkarir di KPU itu kita banyak interaksi ya, Oke. interaksi dengan semua pihak. Hmm. Dari Forkopimdanya, dari dinas instansi terkaitnya, Oke. LSM, NGO, lembaga ormas ya. Jadi membangun kekeluargaan juga ya, Pak, Ya, ya? itu semua adalah bagi saya bagaimana kita bisa menjalin komunikasi, kolaborasi dan hubungan baik Hubungan baik. dengan Oke, benar-benar. semua dengan semua elemen tersebut gitu ya. Mhm. Nah, kalau capaian yang paling berkesan itu pada saat eh, kami itu menerima penghargaan dari KPU RI. Oh, langsung nih, Pak. Ya, Untuk KPU Kota langsung. Depok itu sendiri, Betul, Pak? untuk KPU Kota Depok itu kalau tidak salah ya di akhir tahun 2022 Oke. Wah, ad baru-baru ini dong, Pak, ya? ya, jadi di akhir 2022 itu ada rapat koordinasi nasional yang dihadiri oleh para ketua KPU, kabupaten, kota, provinsi, seluruh Indonesia. Se-Indonesia. Wow, Seluruh Indonesia. Dan di dalam event itu ada award award. yang Oke. diberikan oleh KPU RI. Dan Hmm. Bang Dewa tahu dan kita juga sangat kaget gitu ya Mhm. bahwa KPU Kota Depok meraih penghargaan tingkat pertama ya, peringkat pertama terbaik perencanaan untuk logistik tahun Luar 2024. biasa sekali. Jadi Nah, tidak diharapkan, tapi karena bekerja dengan benar akhirnya persis. mendapatkan prestasi ya, Pak? Betul. Luar Itu biasa sekali, Pak. capaian yang menurut saya ya Mhm. sangat berkesan Mhm. dan menurut saya selama ini kita pernah raih, dan yang membuat hati itu sangat terharu adalah saat menerima penghargaan itu Iya, diserahkan oleh Ketua KPU KPU RI RI. gitu ya, disaksikan oleh seluruh ketua KPU seluruh Se-Indonesia. Indonesia. Ah, itu yang membuat Kayak merinding gitu ya. perasaan itu nggak Iya, bisa iya, digambarkan iya. gitu. Karena mungkin dari hati Bapak tersendiri nggak menyangka ya mungkin ya, Nggak nggak menyangka menyangka, sama sekali ya, nggak Pak? menyangka. Karena prinsip saya bekerja itu adalah kita bekerja sesuai dengan ketentuan. Kita bekerja secara baik. Benar, Pak. Kita bekerja dengan mengedepankan seluruh asas penyelenggara pemilu. Itu udah jelas. Dan pastinya membangun komunikasi juga ya, Pak, dengan yang lainnya Pastinya, ya, Pak, itu ya? kunci Deo. Benar, Itu benar, kunci benar. itu. Karena kalau kerja komunikasinya jelek juga kayaknya hasilnya juga kurang bagus ya, Pak? Bisa dikatakan demikian. Gitu. Oke nih, Pak, untuk apa sih yang Bapak termotivasi ya? Bapak termotivasi menjadi anggota KPU Hmm, Kota Depok itu, entah ya. komisioner segala macam gitu. Baik, memang tadi bermula dari saat saya bergabung berkiprah di PPS. Di PPS. Di PPS Itu saat, udah termotivasi tuh, Pak? jadi pada saat saya aktif di kelurahan itu, Pak Lurah saya menyampaikan, "Nak, ini nanti kamu jadi PPS ya." Saya Hmm. tanya, "Apa itu PPS, Pak?" Oh, Bapak belum tahu tuh ya? Belum tahu pada saat itu. Oh, jadi bukan Bapak yang mengajukan diri, tapi Bukan, Bapak ditawarkan? saya ditawarkan. Oke. Saya bilang, "Saya nggak bisa, Pak, nggak ngerti. Ini nanti ada yang nuntun kok. Kamu ngurus pemilu di tingkat kelurahan." Oke. Wah, saya bilang ini akan berkecimpung di dunia politik berarti. Walaupun jujur saja Deo, Iya. memang saya itu dari sejak kecil senang berorganisasi dan senang dengan politik. Bersosialisasi ya juga. Iya, saya saat SMP jadi OSIS, saat Wah. aliyah juga jadi ketua OSIS. Jadi jiwa kepemimpinannya memang Nah, udah terbentuk dari memang sudah masa kecil. sudah di Oke. kampus juga ikut di BEM gitu ya. Nah, Hmm. memang itu kemudian membuat saya, wah ini berarti satu kesempatan Oke. yang saya kemudian tangkap gitu ya. Karena ini berkiprah dengan partai politik, Betul. dengan kegiatan-kegiatan politik. Hmm. Nah, dari situlah kemudian
saya tertarik dengan dunia penyelenggara. Kenapa? Yang namanya penyelenggara itu punya banyak relasi, banyak berhubungan dengan semua partai politik, Ya, betul. dengan tokoh masyarakat, bertemu semua di situ. Dengan lembaga-lembaga yang lain juga. Lembaga-lembaga lain juga di situ. Nah, karena banyak berinteraksi dengan orang dan itu memang jiwanya saya. Jiwa komunikasi ya. Nah, senang saya itu gitu ya. Sampai pada saat saya sebagai PPS, saya kemudian pernah ada dalam satu event di mana pada saat itu seluruh PPS, PPK Kota Depok dikumpulkan oleh KPU Kota Depok. Pernah saya terbersit dalam satu acara itu, saya sampaikan begini dalam hati saya. Oke, sekarang para komisionernya bapak-bapak yang berada di depan. Tapi satu waktu saya akan buktikan saya yang duduk di depan dengan prestasi-prestasi. Dan itu terjawab. Wah, luar biasa sekali. Dapat raih itu ya. Tadi sangka-sangka ya Pak dari nggak mimpi deh. Dari Bapak yang tidak tertarik mungkin ya, tidak ingin menyodorkan, tiba-tiba dari ditawarkan akhirnya bangun rasa yang ingin. Betul, ya, apalagi semangat saya pada saat itu adalah bagaimana ini kok kenapa ya pemilu pilkada Kota Depok itu selalu dikenal dengan daerah yang selalu tidak kondusif. Oh gitu Pak. Itu yang membuat motivasi saya juga untuk membenahi. Bagaimana itu harus dibenahi. Jadi kondusivitas itu kan menjadi kunci. Bagaimana kita itu bisa beraktivitas dengan nyaman kalau wilayahnya nggak kondusif. Kalau pemilunya banyak masalah, banyak sengketa. Dari sejak awal saya bergabung di PPS, saya sudah punya pikiran, ini harus dibenahi. Karena apa Deo saat itu? Hampir setiap hari ada demonstrasi ke kantor KPU. Jadi Bapak sudah mengamati juga ya? Sudah mengamati saya. Disuguhkan dengan misalnya pada saat rekapitulasi di tingkat kota, itu jajaran polisi banyak sekali mengamankan. Ada mobil water tank segala macam. Seperti keadaan mau perang. Iya. Tidak kondusif ya Pak? Tidak kondusif. Buat saya itu PR. Sehingga harus dibenahi gitu. Dari situ kemudian saya ingin, wah ini harus dibenahi ini. Dan itulah yang kemudian menjadi motivasi saya. Semangat saya gitu ya. Untuk kemudian bisa duduk di komisioner dan hari ini saya bisa sampaikan kepada masyarakat. Kondusivitas Kota Depok jauh lebih baik dari sebelumnya. Luar biasa sekali Pak. Iya. Dan mungkin dari teman-teman podcast KPU Kota Depok pengen tahu nih Pak, kegiatan Bapak selama menjabat itu apa aja sih Pak kegiatan Bapak sebagai ketua ya? Ya tentu tugas ketua itu adalah internal dan eksternal. Bagaimana semuanya berjalan baik, memastikan semua berjalan lancar, tahapan-tahapan berjalan, ya. Begitu juga soal tahapan-tahapan yang lain itu juga harus dipastikan oleh seorang ketua. Seorang ketua itu dia adalah juru bicara. Juru bicara baik ke luar maupun ke dalam. Karenanya fungsi ketua itu bagaimana bisa menjalin hubungan baik, komunikasi yang baik dengan semua pihak. Karena semua itu bagaimana komunikasi kita. Bagaimana cara kita menyampaikan. Bagaimana kita sikap perilaku itu sangat menunjang. Yang pastinya transparan dan terbuka ya Pak ya. Pastinya ya. Bagaimana kita bekerja secara baik, mengedepankan integritas, mengedepankan transparansi, itu menjadi kunci. Kunci ya Pak ya? Betul sekali. Luar biasa nih, kita masuk ke pertanyaan untuk tahapan Pileg dan Pilpres ya Pak. Jadi persyaratan bagi seorang warga negara nih Pak untuk memiliki hak pilih itu apa sih Pak? Ya baik, jadi memang tugas KPU itu ada dua, yaitu melayani pemilih dan melayani peserta. Melayani pemilih dan melayani peserta. Betul, itulah yang kemudian KPU itu memiliki tagline. KPU melayani. Melayani siapa? Melayani pemilih dan melayani peserta. Nah, siapa yang dikategorikan pemilih itu? Pemilih itu adalah mereka yang sudah berusia 17, pastinya. Makanya kita
teman-teman pemilih pemula kita rangkul semua. Bahkan di DPT kita untuk pemilu 2024 ini, pemilih pemula kita ada di angka 12%. Wah, Hampir 177.000. itu banyak ya Pak ya. Itu para pemilih pemula. Mereka-mereka yang saat ini duduk di bangku kelas 11, kelas 12 gitu ya. Mereka adalah para pemilih pemula yang kita rangkul. Kita rangkul. Karena apa? Karena mereka sudah 17 tahun. Oke, dan punya KTP pastinya Pak. Pastinya ya dibuktikan dengan administrasi kependudukannya, yaitu KTP. Oke. Selain itu juga yang namanya pemilih itu mereka yang warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Harus Iya, itu. Pak. Bukan warga negara Indonesia, Iya, nggak bisa. nggak bisa gitu ya. Mereka Betul, juga betul. bukan TNI Polri. Oh iya iya TNI iya, Polri, benar, mohon maaf, tunggu Bapak pensiun Iya, baru bisa. nah, karena harus netral ya Pak Harus ya. netral Betul, gitu betul. ya. Itu apa namanya pemilih ya. Pemilih yang terus kita layani. Nah, untuk jumlah pemilih di Kota Depok itu saat ini ada di angka 1,3 juta pemilih Depok Pak. untuk Depok. Hanya Jadi- Depok. Iya, jadi Wow. kita itu mengelola pemilih sebanyak 1,3 juta yang nanti akan tersebar di 5.570 TPS Waduh. seluruh Depok gitu Itu ya. angka yang banyak nggak Pak untuk satu kota itu Pak? Oh iya, Menurut Bapak? coba Dewa bandingkan dengan daerah-daerah atau kota-kota di luar Jawa. Jauh, Jauh Pak. jauh mereka. Jangan usah di Jawa lah. Ada beberapa di Jawa Barat gitu ya. Kita bandingkan misalnya dengan kota-kota lain juga jauh. Paling satu kecamatan di kita mereka. Oh iya. Oh, oke oke. Iya, oke. jadi kita juga pada posisi pemilih yang cukup banyak Cukup ya. banyak ya, Pak. Walaupun masih ada juga yang Yang lebih banyak. lebih mungkin. banyak di atas Oke. kita gitu. Dan gimana sih Pak nih fungsi dan peran partai politik nih Pak dalam pemilihan umum ini Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam pemilu itu ada yang disebut dengan peserta pemilu. Oke. Nah, salah satu peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik. Partai politik untuk pemilu 2024 nanti itu ada berjumlah 18. Itulah partai politik peserta pemilu 2024. 18 partai ya Pak? Ada ya? 18 partai politik. Nah, KPU Kota Depok salah satu upaya yang dilakukan adalah bagaimana kita berkomunikasi yang baik juga dengan partai politik Oke. sebagai peserta. Oke, Ya. benar-benar. Maka komunikasi kita intensif ya dengan partai politik Partai sebagai politik peserta. ya. Karena tadi kita juga harus melayani Benar. peserta tadi. Syukur alhamdulillah di Kota Depok itu dari sejak awal tahapan. Tahapan itu dimulai pertengahan 2022. Tahapan. Tahapan pemilu itu Oke. sudah dimulai dari sejak 2022. Salah satu tahapannya adalah pendaftaran partai politik peserta pemilu untuk 2024. Nah, kita di Depok syukur alhamdulillah tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Alhamdulillah ya Pak. Semoga tetap Alhamdulillah. terjaga ya Pak ya. Harus tetap demikian. Jadi kita harus terus memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang maksimal gitu ya kepada partai politik. Ngomong-ngomong tahapan ya Pak ya. Jadi tahapan-tahapan pemilu itu apa aja sih Oh Pak? iya, banyak sekali tahapannya itu. Jadi mulai dari bagaimana kita perencanaan, sosialisasi, kemudian tahapan pemutahiran data pemilih. Tadi ya soal Tadi, data pemilih betul. sudah lewat itu. Kemudian penataan dapil, daerah pemilihan ya. Itu juga sudah lewat. Oh, partai politik Partai peserta politik, pemilu juga sudah kita lewati gitu ya. Oke, oke. Itu semua sudah berjalan. Sudah berjalan. Nah, kemudian sampai dengan pada saat ini kita tengah masuk dalam tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan nih Pak. Ya, Oke, tahapan baik, pencalonan kita sudah di akhir-akhir menuju penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Kota Depok. baik. Oke. Nah, partai politik kan sudah Sudah mengusulkan mengusulkan nama-nama nama-namanya yang akan disodorkan kepada masyarakat. baik. Nih, masyarakat, calon-calon yang kami usulkan gitu ya. Oke. Nah, nama-nama itu diverifikasi gitu ya. Dilakukan pencermatan ya. sampai kemudian kita umumkan jadi daftar calon sementara. Sampai saat ini kita tengah menuju kepada penetapan daftar calon Dari tetap. sementara jadi ke penetapan. Betul. Oke. Dari DCS menuju DCT. Hmm. Nah, itu yang
sedang kita lakukan. Di sisi lain, kita juga terus melakukan sosialisasi. Oke. Sosialisasi bergerak terus, tidak berhenti. Dilakukan oleh kita, KPU Kota, maupun teman-teman PPK, PPS. Coba aja pantau. Semuanya Jadi sosialisasi berjalan terus. Berjalan Membangun terus. komunikasi. Betul. Oke, betul oke, itu berjalan terus. Nah, tahapan-tahapan yang sudah ada di depan mata kita adalah terkait dengan pengelolaan logistik ya. Kemudian juga kampanye. Kampanye. Ya, ini juga kan krusial Oh, gitu oke, ya, iya. kampanye. Kemudian rekrutmen untuk petugas di TPS. Oh, gitu. Ini juga sudah mulai persiapan. Sudah mulai persiapan Oke. karena dari 5.570 TPS kita akan merekrut sebanyak 9 orang. Coba bayangkan berapa puluh ribu itu. Berapa puluh ribu, betul. Tinggal dikali saja dan itu tidak sederhana. Gitu ya. Persyaratannya segala macam harus dipenuhi. Itu harus dipenuhi, benar. Sampai kemudian tahapan yang paling harus diingat oleh semua pihak adalah pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi jangan lupa ya, 14 Februari datang ke TPS masing-masing. Pastinya itu harus. Harus ya, Pak. Nah, gini Pak, Bapak gimana nih Pak menyikapi untuk pilkada dan pilpres ini kan berada di tahun yang sama nih Pak. Ya, betul. Walaupun betul. bulannya tanggalnya beda jauh betul, memang ya. Betul. Nah, menyikapinya apa Pak? Karena kan saya dengar-dengar baru tahun ini nih Pak. Tahunnya itu barengan, benar nggak? Nah, menyikapinya gimana Pak? Betul sekali, memang salah satu tantangan ya bagi penyelenggara pemilu ke depan adalah bagaimana bisa mengelola pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang sama. Sebagaimana kita tahu bahwa tahun 2024 kita tidak hanya konsentrasi pada pemilu. Pemilu itu kita akan menggunakan hak pilih pada 5 jenis pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kota. Ada 5 tuh ya, Pak. Ada 5 jenis pemilihan di pemilu 14 Februarinya. Nah, kemudian sebenarnya ini juga terkait dengan waktu pilkada, ini ada wacana dimajukan. Oh, gitu. Sebelumnya disepakati di bulan November. Dan ada wacana untuk dimajukan menjadi September. Nah, kita tunggu saja ya. Apakah wacana itu betul-betul terwujud? Karena kalau itu terwujud, maka kemudian kita juga akan melaksanakan di pilkada di September dengan menggunakan hak pilih kita untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Betul. Dan wali kota dan wakil wali kota sekaligus. Okay. Nah, karena ini tahapan pelaksanaan di tahun yang sama, maka ada tahapan-tahapan yang beririsan. Ya, beririsan. Di satu sisi kita melaksanakan tahapan pemilu, tapi pada waktu yang sama kita juga akan dihadapkan pada tahapan pilkada. Nah, irisan-irisan itu yang kemudian menjadi tantangan buat penyelenggara ke depan. Buat penyelenggara ya Pak ya. Betul. Jadi ya maksudnya kegiatan apa saja nih Pak yang dilakukan oleh KPU khususnya Kota Depok ya, dalam membahas pada irisannya nih Pak, irisan tahapan pilpres dan pilkada nih Pak. Ya, tentu upaya-upaya kita adalah memberikan penguatan ya. BIMTEK kepada para petugas segala macam, kepada badan ad hoc kita gitu ya. Karena biar bagaimanapun kunci dari pelaksanaan itu ada di KPU Kota. Ya, kalau kita melihat irisannya pada tahapan-tahapan mana saja kita belum bisa sampaikan. Karena apa? Karena sampai saat ini tahapan pilkadanya belum ada. Betul. Jangankan tahapannya, tadi soal waktu saja masih ada. Masih ada simpang siur nih, wacananya mau dimajuin atau tidak. Walaupun di pembahasan terakhir ya antara Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah dengan penyelenggara pemilu gitu ya, itu menyepakati lah kira-kira pelaksanaan di September 2024 yang akan datang. Tapi sekali lagi kita tunggu saja payung hukumnya, kita tunggu saja tahapannya. Karena itu bukan ranah kita di KPU sebagai penyelenggara di daerah. Kita tinggal tunggu saja. Tinggal tunggu aja ya Pak ya. Nih ngomong-ngomong, tadi kan kita ngomong tentang pilkada, pilpres, tahapan segala macam.
Boleh nggak sih Pak ceritakan sedikit nih Hmm. Pak untuk perjalanan Bapak selama ini. Ya. Jadi prestasi Bapak dan Ya. apakah Bapak pernah ada di titik yang paling rendah nih menurut Ya. Bapak, cobaan yang sampai Bapak wah nih titik saya paling rendah nih, dan Nah, akhirnya Bapak bisa bangkit lagi ya. gitu. Jadi kalau saya itu orangnya selalu optimis, Selalu dan optimis. kita itu menjadi manusia harus berpikir positif. Oke. Jadi harus berpikir positif ya. Selalu harus berpikir positif karena ada hadis kutsitnya dalam tuntunan agama kita bahwa Tuhan itu bersama prasangka hambanya. Nah, kalau hambanya itu berpikir atau selalu dinaungi dengan pemikiran negatif, pesimis, maka itulah yang akan terjadi. Oke. Maka saya sebaliknya. Iya benar-benar. Apapun kondisinya, selama saya menjadi anggota dari 2013, 2018, saya selalu berpikir positif. Berprasangka baik ya Pak. Berprasangka baik. Apalagi pada saat saya menjadi ketua. Oke. Saat saya menjadi ketua, apa-apa yang dulu ide tercetus, kemudian ada keterbatasan karena saya cuma menjadi anggota, belum tentu disepakati dalam oleh pimpinan, oleh ketua gitu ya. Maka saat ini apa yang saya lakukan itu, apa yang ide dulu ada, itu saya lakukan. Saya berarti kan dalam posisi sebagai ketua berhasil melaksanakan ya prestasi ya. Pencapaian Yang prestasi yang Bapak prestasi yang saya capai itu berhasil menyelenggarakan, melaksanakan pemilu 2019. 2019 kita tahu konstelasi politiknya luar biasa. Wah luar biasa sekali Pak. Pertentangan Benar. luar biasa. Benar Pak. Banyak sekali daerah, Perdebatan ya. sangat. Sangat banyak. Bahkan itu di daerah-daerah lain itu KPU-nya dibakar, komisioner dicari-cari, itu terjadi. Nah, syukur alhamdulillah di Kota Depok kita bisa laksanakan dengan aman, dengan damai, kondusif, dan ingat ada satu hal yang perlu dicatat juga. Apa itu Pak? Tingkat partisipasinya Tingkat. rekor Untuk Kota Depok. untuk Kota Depok sepanjang sejarah pemilu yang pernah dilaksanakan di Kota Depok. Luar biasa. Berapa tingkat partisipasi kita? 83%. Itu capaian yang luar biasa. Ini banyak teman-teman yang nggak tahu bahwasanya prestasi Kota Depok Iya. itu sangat banyak ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Betul. Jadi salah satu keberhasilan yang saya lakukan adalah mengawal menyelenggarakan pemilu 2019 dengan aman kondusif tadi. Selain partisipasinya tinggi, juga tidak ada sengketa. Luar biasa. Tidak ada sekali, Pak. sengketa. Luar biasa ya. Kalau tidak ada sengketa, itu berarti semua pihak menerima. Benar, menerima. Ya kan? Iya, betul. Semuanya menerima. Berarti KPU sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Itu 2019. Setelah 2019, lanjut kita untuk menyelenggarakan Pilkada 2020. Tantangan lagi. Kenapa? Karena baru pertama kali dalam sejarah kita menyelenggarakan pemilu atau pilkada dalam kondisi pandemi COVID. Ini tantangan. Tapi sekali lagi kita Kota Depok bisa melewati itu. Padahal Dewa kan tahu ya, asal COVID itu dari mana? Iya benar. Coba. Dari Depok. Dari Depok gitu ya. Iya, betul, Sehingga betul. Depok disorot. Disorot banget ya kan. Disorot betul. Ini asal mula COVID muncul di Depok. Karena Depok nih begini-gini. Karena Depok. Pilkadanya 2020 Depok ini pasti akan menimbulkan banyak orang jadi COVID. Betul. Ya kan? Betul. Sehingga betul. banyak ini menyebar segala macam virusnya. Betul. Semua orang meragukan KPU Kota Depok. Iya, betul. Meremehkan, meragukan. Saya sampaikan bahwa semuanya ada panduannya. Semua ada ketentuannya. Dan kita bisa lewati, kita bisa pastikan ya pelaksanaannya tidak ada penyebaran. Iya, betul. Semuanya berjalan baik, kondusif, tidak ada sengketa juga. Tidak sengketa juga ya. 2020 itu ya. Luar biasa Perlu sekali, dicatat Pak. itu. Ya. Dan juga tingkat partisipasi kita juga paling tinggi. Rekor lagi dari sejarah Pilkada Kota Depok 2005. 2005 2005 kita di angka 58.
58%. 2010 kita di angka 54%. Turun tuh ya, Pak. Turun. Oke. 2015 di angka 56%. Naik. Pendapatan ini. Dan patut juga menjadi apresiasi ya Pak, masyarakat Kota Depok pastinya ya Pak ya. Betul sekali. Selain itu juga pada saat saya menjadi ketua, pertama yang terbersit di dalam benak saya adalah bagaimana kita memiliki kantor KPU Kota Depok yang representatif. Sehingga kita bicarakan, kita komunikasikan dengan pemerintah kota, kita ingin membangun kantor KPU Kota Depok, ya, yang saat ini sedang berproses. Alhamdulillah kita diberikan hibah lahan oleh pemerintah kota. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa kita sebelum pindah ke kantor baru perlu kita pindah ke kantor sementara yang lebih layak. Akhirnya kita di tahun 2022 bisa menempati kantor di Jalan Margonda ini. Sampai dengan saat Sampai ini. saat ini ya Pak, dan berjalan dengan baik ya Pak. Betul, berjalanan baik. Sehingga itu semua menurut saya adalah berkat dari dukungan pemerintah kota. Kita patut bersyukur kita disupport oleh pemerintah kota yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Jadi gini ya teman-teman ya, saya kasih kesimpulan dikit ya mungkin ya dari persepsi saya sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang sekiranya berada di titik terendah itu jangan pernah putus asa ya. Dan selalu berprasangka baik, karena kalau saya setuju banget dengan Bapak, kalau kita negatif berpikirannya, kadang yang kita takutin itu bakalan terjadi. Pasti. Jadi kita berprasangka baik aja. Berprasangka baik. Itu juga yang saya lakukan misalnya pada saat, jangan lupa juga Deo, menjadi penyelenggara itu godaannya banyak. Oke, saya ngerti Pak. Ya. Rayuannya banyak. Betul. Iming-imingnya luar biasa. Itu sebagai tantangan ya menurut Bapak ya? Tantangan betul. Bahkan saya perlu ceritakan 2019 saya pernah mengalami misalnya ditawarkan, misalnya kalau dulu mungkin memberi uangnya itu dengan uang cash. Di tas, di plastik gitu ya. Tapi pernah ngalamin tuh Pak? Pernah ngalamin. 2019 itu sudah jauh berbeda. Apa yang mereka berikan? Itu mereka berikan adalah dalam bentuk kartu ATM dan PIN. Wah. Itu tantangan tuh. Kalau itu kemudian saya ambil, wah, mana ada yang tahu? Iya, betul. Cuma hati kecil saya, Tuhan tahu itu. Betul Pak. Sehingga saya sampaikan, dibawa lagi saja. Dia bilang ini pertemanan kita aja. Bahasanya gitu ya. Saya sampaikan, oh tidak, karena itu tadi kita harus berperilaku positif. Jadi kalau ada geliat-geliat seperti itu, sepertinya ada masukan, input, sinyal yang menurut kita kurang baik. Oh jangan. Jadi kita dituntun gitu. Untuk ini jangan, ini lakukan, ini jangan dilakukan. Itu juga penting menurut saya. Karena menurut saya paling berat itu menjaga amanah Pak. Karena itu bagian dari amanah Pak. Betul sekali. Amanah Bapak dari masyarakat. Betul. Ya kan? Benar kan Pak? Aduh luar biasa. Karena saya dengar, saya bukannya iri ya Pak ya. Bapak dari mohon maaf ya Pak. Bapak dari kecil membangun prestasi sendiri. Bisa seperti ini kan, membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Betul. Mencari pengalaman, akhirnya wawasan jadi semakin luas dan akhirnya terbentuk nih jati diri mungkin ya Pak ya, terbentuk jati diri. Betul. Jadi ya sebenarnya putus asa itu bukan solusi dalam hidup. Bukan. Di saat kita mengalami perasaan seperti itu, maka harus terbersit dalam benak kita itu kita punya Tuhan, Deo. Selesai udah. Benar. Jadi Tuhan adalah tempat bersandar yang paling setia. Betul. Coba kalau manusia mah hilang-hilangan deh. Gak usah minta sama siapa-siapa. Allah udah. Mintalah sama Tuhan. Nah itu yang penting. Oke Pak, ini harapannya nih Pak untuk Kota Depok, untuk KPU Kota Depok apa nih Pak? Ya tentu pada bagian ini, karena ini adalah hari-hari terakhir saya sebagai Ketua KPU Kota Depok, tentu saya secara pribadi berharap ya nanti ini akan terpilih para komisioner KPU Kota Depok periode 2023-2028 yang mungkin bisa
melebihi saya prestasinya. Jadi kalau pada saat kemarin prestasi saya seperti tadi saya udah ceritakan, saya berharap itu kemudian bisa ditingkatkan pada periode yang akan datang gitu ya. Apa saya menyadari betul bahwa selama saya menjabat banyak kekurangan. Ya, atas kekurangan itu harus diperbaiki sehingga prestasi-prestasi ke depan bisa jauh lebih baik daripada saat sekarang. Itu maksimalnya itu harapan saya. Minimalnya harapan saya adalah bisa mempertahankan yang sudah baik ini. Ya, yang sudah baik dipertahankan Betul, ya Pak. Jangan betul. diganggu gugat, jangan dihancurin. Jangan Oke, diubah-ubah, benar. apalagi sampai lebih rendah gitu. Contoh, soal partisipasi pemilih saja. Ya, Apa yang sudah kita raih 2019 83% itu 2024 bisa dipertahankan. amin. Syukur-syukur bisa lebih ditingkatkan. Tingkatkan. Pilkadanya ya yang sudah 62% bisa ditingkatkan. Ya, kalaupun berat ya dipertahankan di jangan sampai turun. Itu harapan kita dan tentu harapan kita semua para komisioner yang baru ini dapat membawa, menahkodai kapal KPU Kota Depok ini ke arah yang lebih baik, Amin. yang lebih banyak prestasinya dan juga trust, kepercayaan masyarakat, kepercayaan partai politik yang tadi mahal harus tetap dijaga. Amin. Harus Semoga tetap terjaga. Betul, ya, Pak, ya. semoga tetap terjaga sehingga pelaksanaan pemilu maupun pilkada pada masa yang mendatang itu akan tetap dapat berjalan dengan aman, lancar, sukses, kondusif dan tingkat partisipasi yang tinggi. Semoga bisa lebih meningkat ya Pak ya. Betul. Minimalnya dipertahankan ya. Betul sekali. Aduh, kayaknya bakal banyak banget mungkin ya mungkin banyak yang merindukan sosok seperti Bapak nih yang benar-benar mengayomi Pak. Karena saya juga merasakan ya Pak ya. Baik. Semoga kedepannya Bapak makin sukses. Amin. Dijaga kesehatannya, pastinya dilindungi dan dilimpahkan berkahnya ya Pak ya. Amin. Saya juga terharu sekali nih Pak. Ini spesial banget, jadi teman-teman spesial banget. Saya juga bingung nih hati saya mau ngomong apa karena saya banyak sekali dibimbing oleh beliau, oleh Pak Nana, dibimbing, dididik, dibentuk sifat-sifat saya yang kurang baik akhirnya jadi baik, alhamdulillah ya Pak. Iya. Terakhir nih Pak. Baik. Pesan-pesannya apa nih Pak? Ya, baik. Yang pertama tentu saya ingin menyampaikan kepada masyarakat ya, saya pamit undur diri ya dalam tugas saya sebagai Ketua KPU Kota Depok. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Forkopimda ya yang selalu membersamai selama ini. Juga kepada rekan-rekan utamanya sekretariat KPU Kota Depok. Selama saya hampir 10 tahun bersama gitu ya. Saya kalau misalnya ada kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf ya yang seluas-luasnya, dan juga kepada LSM, ormas, organisasi, dinas, instansi, semua yang pernah berinteraksi, kalau ada kekurangan di dalam diri saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga terima kasih atas kebersamaan dan juga atas interaksi yang selama ini baik gitu ya, sehingga saya bisa membawa KPU Kota Depok pada titik seperti yang hari ini kita rasakan. Di akhir ini, di akhir podcast ini saya ingin menyampaikan pantun. Wah, Putra Depok pasti jago pantun nih. Saya menyampaikan pantun. Aura kasih duduk-duduk di tepian. Cakep. Sambil makan bakmi ama es di jalan Anyelir 1. Cakep. Bapak Ibu semua warga Kota Depok, terima kasih atas kebersamaan. Doakan kami sukses menjemput takdir yang baru. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Terima kasih banyak Bang Dewa. Terima kasih juga untuk teman-teman podcast KPU Kota Depok. Kita semoga cerita-cerita dari Bapak Nana selaku Ketua KPU Kota Depok menjadi motivasi kita ke depannya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.